kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama tentu kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluangan, taufik untuk mau belajar, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah nikmat, harus kita akui ini adalah nikmat, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan anggota badan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan tentang darah istihadah, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kemudahan, kemampuan, dan ilmu yang bermanfaat. Beliau mengatakan al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan ke-7 fi damil mustahadah, tentang darah istihadah. Al-istihadah, istihadah artinya adalah sailanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazifi. Adanya aliran darah ya, dari kemaluan wanita tentunya yang tidak sesuai waktunya, maksudnya tidak sesuai waktu haidnya, ala sabilin nazif karena ada luka di sana, min irkin yusamma al-adil ya, dari sebuah urat ya, yang dinamakan dengan adil dalam bahasa Arab. Wallahu alam, bahasa Indonesianya saya belum tahu dan belum mengerti juga titik yang dimaksud itu yang mana. Tapi secara penamaan ada urat tertentu yang menyebabkan darah istihadah tersebut keluar. Baik, jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwa bedanya darah istihadah dan darah haid secara istilah itu adalah perbedaan waktunya. Darah yang keluar tidak sesuai dengan waktu namanya istihadah, darah yang keluar sesuai dengan jadwal haid namanya darah haid. Dan darah istihadah disebabkan karena ada luka. Kemudian kita lanjutkan, wadamul istihadati yukhalifu damal haidi fi ahkamihi wa fi sifatihi. Darah istihadah itu memiliki perbedaan dengan darah haid dari sisi hukum dan sifatnya. Jadi di sini dibedakan. Nanti ada hukum-hukum terkait darah istihadah, ada hukum-hukum terkait darah haid dan darah istihadah, itu beda. Ada juga sifatnya yang berbeda. Ya. Darah istihadah sifatnya seperti ini, darah haid sifatnya seperti itu. Ada dua di sini kata Syekh. Wa huwa irqun yanfajiru fir rahimi, dan darah istihadah ini adalah dari sebuah urat ya, kalau bahasa kita itu daging ya, yang memancarkan darah dalam rahim. Sawa'un kana fi awqatil haidi aw ghairiha, baik di waktu haid maupun di luar waktu haid. Jadi keluarnya darah ini itu bisa bersamaan dengan haid, bisa di luar haid. Bisa dipahami nih. Jadi darah istihadah itu bisa saja keluarnya bareng-bareng haid, dan bisa saja keluarnya saat tidak haid. Ya.
Terus bedanya apa dengan yang di pengertian tadi Ustadz? Ya, kalau di pengertian tadi itu dari sisi hukumnya. Dari sisi hukumnya, kalau pas tidak haid kan namanya darah istihadah. Ya, kalau pas haid ya sudah dihukumi dengan hukum haid saja, nggak usah dibedakan. Ya, meskipun di situ sebenarnya ada dua unsur, darah haid dan darah istihadah. Begitu maksudnya. Wa huwa la yamna'us sholata wala siyama walal wat'a. Dan darah istihadah itu tidak membuat seseorang terlarang melakukan sholat, melakukan puasa, dan melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau puasa, sholat, wanita seperti wanita yang suci. Kata binti Abi Hubaishin, dan dalilnya adalah hadis Fatimah binti Abi Hubeish. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, ini ustahadu. Wahai Rasulullah, aku mengalami istihadah. Fala adhur, sehingga aku tidak suci. Afa ada ussolah, apakah aku enggak usah sholat saja? Faqala la, maka Nabi menjawab tidak. Kamu harus tetap sholat. Inna dzalika irqun wa laysa bil haidati. Itu hanya gara-gara luka di dalam rahim, di bagian ototnya atau yang semisalnya, dan bukan haid. Fa idza aqbaltal haidatu fada'is shalah. Apabila tidak apa namanya jadwal haid tiba, maka tinggalkanlah sholat. Fa idza adbarat, apabila haidnya sudah selesai, faksili angkadam wasolli, maka cucilah darahnya dan sholatlah. Dan ini ada sedikit catatan terkait pertanyaan kemarin, apakah orang yang istihadah selalu sholat? Ya. Apakah orang yang istihadah ketika mau sholat harus mandi? Ya, jawabannya tidak harus mandi. Boleh tidak mandi. Beda dengan haid. Haid kita memang kalau pas suci harus mandi. Tapi istihadah tidak harus mandi setiap kali sholat. Kenapa? Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabdanya, faksiri angkit dam, cucilah darahnya, bukan irtasil gitu ya. Wasalli, setelah dicuci darahnya dibersihkan, maka sholatlah. Fayajibu 'alaiha an taghtasila inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah. Sehingga seseorang yang haid ya, ketika selesai haidnya maka dia mandi. Wa indal istihadati taghsilu farjaha. Dan kalau dia istihadah maka yang dicuci farjinya. Wa taj'alu fil makhraji qutnan. Kemudian meletakkan pembalut ya di farjinya tersebut sehingga yamna'ul kharij, sehingga tidak menetes kemana-mana. Wa tushaddu 'alaiha ma yumsikuhu 'anis sukut. Kemudian dibuat sesuatu yang bisa menguatkannya sehingga tidak jatuh ya. Alhamdulillah kalau zaman kita itu sudah cukup mudah ya. Insya Allah tidak jatuh. Wa yukni an dzalika al-hafaidu as-sihhiyatu fi hadzal waqt. Dan mencukupi dari hal ini adalah pembalut-pembalut kesehatan ya, yang ada pada zaman kita ini. Tsumma tatawadda' inda dukhuli waqti kulli shalat, kemudian dia wudu setiap kali masuk waktu salat. Jadi kalau waktu zuhur bersihkan kemaluannya, kemudian sholat. Waktu asar bersihkan kemaluannya, kemudian sholat.
Waktu maghrib bersihkan kemaluannya, kemudian sholat. Waktu isya juga seperti itu, waktu subuh juga seperti itu. Adapun mandi, itu mandi setiap kali, pagi atau sore aja sebagaimana biasa, dan orang-orang biasanya. Ya. Tidak ada berkaitan dengan istihadah ini. Baik, berarti di sini kalau kita mencoba ringkas, darah istihadah adalah darah yang keluar dari dalam rahim tapi tidak pada waktu haid. Darah ini berasal dari otot yang luka. Darah istihadah berbeda dengan darah haid dari dua sisi. Satu, hukum, dua, sifat. Kemudian darah istihadah tidak membuat seseorang terlarang melakukan satu, sholat, puasa, berhubungan. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Abi Ubaish. Sebagaimana tadi disebutkan ya. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku istihadah. Apakah aku meninggalkan sholat saja? Jawab Nabi, tidak. Ya, itu hanya darah dari luka. Apabila haidmu selesai, maka mandilah dan sucilah kemaluan, kemudian sholatlah. Ya. Sehingga bagi wanita yang istihadah dan akan melakukan sholat, maka ia wudhu atau ia bersihkan kemaluan setiap kali ingin sholat, lalu berwudhu setiap kali masuk waktu sholat ya, setiap kali masuk waktu sholat lalu berwudhu dan sholat. Itu kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Ya, ini ya. Hanya beberapa poin. Dan dianjurkan memakai pembalut. Cukup, mungkin ini pembahasan terkait istihadah. Tentang apanya, tentang hukumnya, kemudian tentang dalilnya, dan tentang solusinya bagi yang istihadah. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita membahas tentang istihadah dengan 3 kondisinya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita sudah mandi wajib setelah haid, tapi tiba-tiba keluar lendir agak kuning, apakah itu termasuk darah haid dan harus mandi wajib lagi? Ada beberapa pertanyaan terkait pertanyaan ini ya. Pertanyaan dijawab pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama, saat dia mandi wajib, apakah
jadwal haidnya sudah selesai. Pertanyaan kedua, apakah ketika dia memutuskan mandi wajib sudah tidak ada darah sama sekali yang keluar, atau apakah keluar lendir yang eh, putih atau yang disebut dengan pustul bayda? Nah, ini perlu dijawab dulu, baru bisa menjawab pertanyaan ini. Tadi pertanyaannya yang pertama saya tuliskan di kolom chat Zoom ya. Pertanyaan pertama, apakah jadwal haidnya sudah selesai? Kedua, apakah saat memutuskan mandi wajib sudah tidak ada darah yang keluar dalam kurung kering dan atau keluar kustul baydo. Ini mohon dijawab dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, kemudian kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau bertanya. Kalau sudah selesai masa istihadahnya, sudah berhenti, apakah harus mandi besar lagi atau tidak? Ya, jawabannya, apabila kita istihadah, maka kita itu hukumnya adalah wanita yang suci. Ya. Dan wanita yang suci itu tidak diwajibkan mandi wajib. Maka apabila selesai istihadah, seorang wanita tidak perlu mandi besar untuk menghilangkan hadas. Karena istihadah bukan hadas besar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, apa ini maksud darah yang dibahas tadi? Wallahu alam, mana kurang paham dengan pertanyaannya. Oke, intinya tadi kita membahas tentang darah istihadah, bahwa darah istihadah itu adalah darah yang keluar di luar waktu haid, dan itu karena ada luka di dalam rahim. Darah istihadah itu berbeda dengan darah haid dari sisi sifat dan hukum. Nah, darah istihadah tidak membuat kita terlarang melakukan sholat, puasa, dan berhubungan badan. Kemudian eh, darah istihadah itu termasuk atau wanita yang mengalaminya dianggap wanita yang suci. Dalilnya adalah hadis Fatimah binti Abi Hubeish. Dan apabila kita mengalami istihadah, maka saat ingin sholat, bersihkan kemaluannya, kemudian berwudu, kemudian sholat. Masuk waktu berikutnya, bersihkan kemaluan lagi, kemudian berwudu, kemudian sholat. Masuk waktu berikutnya lagi, bersihkan kemaluan, wudu, kemudian sholat, dan tidak harus mandi setiap akan sholat di dalam uh, istihadah ini. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, mungkin ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Apakah ada tambahan? Apabila sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Di sini ada pertanyaan. Baik, tadi pertanyaan terkait sudah mandi wajib setelah haid, tapi tiba-tiba keluar lendir agak kuning, ya. Dan keluarnya lendir agak kuning ini atau mandi wajibnya ini dilakukan karena sudah 7 harian, ya, sudah di luar jadwalnya dan sudah kering, tidak ada darahnya sebelumnya. Maka benar bahwa dia sudah mandi wajib, ya, memutuskan mandi wajib, menganggap dirinya suci, itu sudah benar. Kemudian kok keluar lendir agak kuning, ya, maka jawabannya hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Dulu pada zaman Nabi sallallahu
Alaihi Wasallam, kami kalau